Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya, berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisreel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu
lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa yang menghidupkan. Apa yang terbayang dalam benak kita ketika doa kita terasa tak kunjung terkabul? Ada orang tetap berdoa, bahkan ada yang hingga bertahun-tahun intensi doanya adalah hal yang sama, meski doanya belum terkabul. Sementara yang lain mungkin akan berhenti berdoa atau bahkan berseru, "Tuhan tidak mencintai aku," atau "Tuhan menutup telinga bagiku." Ketika bangsa Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab, kehidupan mereka diwarnai dengan hidup menyembah Baal. Akibatnya mereka dihukum Tuhan dengan 3,5 tahun masa kekeringan serta kelaparan. Pada saat sulit tersebut, kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal di atas Gunung Karmel dan menyuruh seluruh orang Israel melihatnya. Pada saat itu, Tuhan menjawab doa Nabi Elia dengan api yang membakar kurban bakarannya, sementara Baal tidak menjawab persembahan 450 nabi-nabinya. Menyaksikan itu, bangsa Israel bertobat kembali pada Tuhan dan masa hukumannya selesai. Sesudah itu, Nabi Elia masih naik ke Gunung Karmel lagi. Sebenarnya ia tinggal tunggu hujan turun karena bunyi derau hujan sudah kedengaran. Tapi ia tetap naik ke gunung untuk berdoa. Ia berdoa dengan membungkukkan tubuhnya. Ia memang yakin akan kuasa Tuhan yang akan memberikan hujan, karena Tuhan sudah menunjukkan kuasa-Nya, mengirim api dari langit, membakar korban lembu, dan bahkan air di sekitar mezbah. Tapi ia sadar juga bahwa Tuhan tidak akan selalu langsung menyatakan kuasa-Nya. Maka sampai 7 kali, ia mengulangi berdoa dengan penuh keyakinan. Sebelumnya 1 kali saja ia meminta dan Tuhan langsung menjawab. Tapi kemudian 7 kali ia gagal, tetapi ia tetap yakin dan melakukan doa yang sama. Dan ternyata Tuhan mengabulkan doanya dengan menurunkan hujan. Saudara-saudariku terkasih, doa bagi kita merupakan saat kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Saat kita berseru kepada Tuhan dengan pujian dan permohonan. Saat kita hadir di hadirat Tuhan
dalam kepasrahan dan penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Tidak selalu doa kita akan langsung kita rasakan dikabulkan Tuhan. Pada saat doa kita belum terkabul, jangan berhenti untuk tetap berdoa. Kita hanya perlu sabar dan jangan pernah putus asa untuk datang kepada Tuhan. Pada waktunya, Tuhan akan menyatakan doa-doa kita. Dan bila kita berdoa, hendaklah kita berdoa dengan penuh keyakinan. Maka kita akan melihat jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Meski kecil tanda-tanda dan harapannya, kalau kita sungguh-sungguh yakin, maka kita akan menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa dan lebih besar dari yang kita minta. Doa yang benar dan berkenan kepada Tuhan adalah doa yang semakin menjadikan kita pribadi yang membawa sukacita dan kehidupan bagi orang lain. Doa yang menjadikan kita hidup berdamai dengan orang lain. Kadangkala kita harus membungkuk sebagai tanda bahwa kita memang sungguh-sungguh mau berserah diri pada kehendak-Nya. Kadang pada saat berdoa, kita harus meninggalkan kepentingan dan egoisme kita jika masih ada dusta, amarah, benci, dendam, dan berbagai yang jahil atau jahat di hati kita. Dengan demikian, doa kita akan menjadikan hidup kita semakin lebih baik dan berkenan pada Tuhan. Semoga demikian. Amin.